Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Majelis Tinggi Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bapak TB Silalai bersama seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang sama kami hormati, kami banggakan dan insya Allah dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, para peserta calon konvensi calon presiden Partai Demokrat yang pada malam hari ini sangat luar biasa hadir 6 setelah kita mengikuti debat bernegara tadi pada sore hari bersama 5 kandidat. Hari ini ada Pak Sarundaya, ada Pak Dimas Kumusa, Pak Indrianto, Pak Yono Isman, Pak Dahlan Iskan, Pak Dinopati. Yang sama saya hormati para tokoh masyarakat, para akademisi, para cendekiawan, alim ulama. Yang saya hormati jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh pimpinan DPC se-Sulawesi Selatan dan kader-kader Partai Demokrat. Yang saya banggakan dan saya hormati para pendukung calon Presiden Republik Indonesia, calon peserta calon Presiden pada konvensi pada malam hari ini. Alhamdulillah, sebagai insan yang beriman, marilah kita untuk tidak hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan agenda kita pada malam hari ini, yaitu konvensi Partai Demokrat yang akan memilih pemimpin bangsa untuk periode 2014-2019. Izinkan kami atas nama Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada calon-calon pemimpin bangsa yang insya Allah pada malam hari ini masyarakat Sulawesi Selatan akan bisa menyaksikan seperti apa kualitas calon presiden Partai Demokrat yang direkrut melalui mekanisme konvensi yang kita laksanakan pada malam hari ini. Malam hari ini masyarakat Sulawesi Selatan secara umum dan Sulawesi Makassar khususnya akan melihat penampilan 6 kandidat peserta konvensi calon presiden Republik Indonesia yang akan disiarkan langsung melalui televisi. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat, lebih khusus Komite Konvensi yang telah memberikan kesempatan kepada Makassar menjadi salah satu daerah pelaksanaan konvensi pada malam hari. Saya yakin dan percaya bahwa Partai Demokrat akan melahirkan pemimpin yang berkualitas, karena ibarat pepatah, Demokrat tidak akan melahirkan pemimpin yang tidak melalui suatu mekanisme seleksi yang pada malam hari ini kita alami seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Inilah menjadi bagian daripada kekuatan Partai Demokrat yang insya Allah pada pemilu 2014 ini berkat konvensi akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar. Atas nama Dewan Pimpinan Daerah, kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon peserta konvensi yang pada malam hari ini telah hadir di Kota Makassar. Apabila ada hal-hal yang kurang pada pelaksanaan konvensi, izinkanlah kami atas nama Dewan Pimpinan Daerah, kami bersama seluruh panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berberkah dan akan beribadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Lebih khusus kepada para pendukung, kami meminta agar suasana ketenangan di dalam ruangan ini dapat terjaga sampai dengan akhir acara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Bapak Hafrey Jemaat Esa LLM. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Marwan Effendi. Dan yang kedua, Bapak Dr. Marzuki Dea. Yang pertama, Bapak Dr. Sinyo Hari Sarundaya. Bapak Dr. Ali Maskur Musa. Kami undang Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Endriarto Sutarto. Biasa. Selanjutnya kami mengundang Bapak Hayono Isman.
Haye Jemat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon presiden Partai Demokrat, Bapak Sinyo Sarundayang, Bapak Ali Maskur Musa, Bapak Endri Hartono, Bapak Ayono Isman, Bapak Dahlan Iskan, Bapak Dino Patijalal, selamat datang di acara debat bernegara pada saat ini. Adapun sebagai moderator adalah Profesor Dr. Marwan Effendi. Beliau adalah akademisi dari Universitas Airlangga dan juga mantan Jampitsus dan mantan Jamwas Kejagung Republik Indonesia. Dan untuk masalah ekonomi, Dr. Marzuki, beliau adalah akademisi dari Universitas Hasanuddin. Dalam debat bernegara ini, aturan permainannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama akan dibacakan dulu mengenai pengantar, mengenai masalah ekonomi, masalah hukum, dan kemudian juga mengenai masalah ekonomi, ruang lingkup yang nanti akan ditanyakan. Dan itu nanti akan ditanyakan pertama kali untuk masalah hukum kepada semua peserta calon presiden dalam waktu 3 menit. Ya. Dan kemudian selanjutnya setelah itu akan diajukan pertanyaan yang merupakan tahap kedua sebenarnya, yaitu dari masalah ekonomi oleh Dr. Marzuki yang akan ditanyakan kepada salah satu calon presiden yang kemudian nanti akan ditanyakan tanggapannya atau pemikiran lainnya dari calon presiden lainnya. Dan itu akan terus bergantian dari masalah hukum, masalah ekonomi, dan akhirnya setelah semuanya mendapatkan giliran, itu nanti akan tahap ketiga akan ada diberikan pertanyaan dari floor. Kalau memang ada waktu akan diberikan 2 pertanyaan dari floor. Kalau memang waktu tidak dimungkinkan, itu hanya 1 pertanyaan saja. Dan waktu yang diberikan adalah 2 menit. Nanti floor akan memberikan pertanyaannya ini ditujukan kepada siapa, tapi nanti kepada semua calon presiden ini akan dimintakan juga tanggapannya. Jadi kita mulai saja, dan kepada para penonton, para hadirin, mohon tidak memberikan teriakan-teriakannya, dan kalau ingin memberikan apresiasinya mohon pada saat setelah para calon presiden ini selesai berbicara, agar kita bisa menyimak debat bernegara ini dengan baik. Mengenai masalah hukum, bisa dikatakan bahwa lembaga kepresidenan mempunyai peran penting dalam politik penegakan hukum di Indonesia. Itu bisa kita lihat sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dan untuk itu Presiden berwenang mengangkat menteri-menteri, termasuk Menteri Hukum dan HAM, termasuk berwenang mengangkat Jaksa Agung, dan berwenang pula mengangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan itu sudah diatur semuanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan juga memiliki kewenangan memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan juga Presiden berwenang memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dengan kewenangan tersebut, Presiden memiliki peran yang besar dan strategis menentukan kebijakan di dalam penegakan hukum di Indonesia melalui penunjukan personil yang tepat, mengajukan rancangan undang-undang sebagai inisiatif pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, sehingga kebijakan politik hukum
dalam proses penegakan hukum dapat dilaksanakan selaras dengan tugas, fungsi, dan wewenang Presiden. Itu pengantar untuk masalah hukum. Sedangkan untuk masalah ekonomi, seorang Presiden dalam memimpin sebuah negara di mana saja dan kapan saja, secara umum dalam perspektif ekonomi khususnya, harus mempunyai visi, misi, dan program kerja dengan tujuan utamanya yakni mensejahterakan hidup ekonomi rakyat dan bangsanya. Kesejahteraan tersebut pada dasarnya dapat diukur dari 5 aspek atau indikator utama berikut ini. 1. Terlaksananya pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi dan berkeadilan. 2. Terbukanya peluang kerja yang luas sehingga jumlah masyarakat miskin berkurang. 3. Terciptanya stabilitas nilai mata uang yang tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang yang stabil. 4. Terlaksananya hubungan ekonomi dan perdagangan dengan mitra luar negeri yang stabil dan adil. Serta 5. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan. Dalam kaitan dengan 5 isu tersebut, maka sepantasnya para setiap calon presiden perlu merumuskan secara tepat dan spesifik paradigma pembangunan ekonomi yang akan diproklamirkan sebagai jualan produk politik yang harus didasarkan pada ideologi ekonomi tertentu, namun harus sesuai dengan fakta dan realita perekonomian yang dihadapi rakyat dan bangsanya, serta harus mampu mengantisipasi arah perubahan ekonomi yang akan terjadi di masa depan. Baik, kita mulai saja dengan pertanyaan mengenai masalah hukum yang akan diajukan oleh Profesor Dr. Marwan Effendi. Waktunya 3 menit. Silakan Profesor Dr. Marwan. Terima kasih, Pak. Bapak peserta konferensi Calon Presiden, selamat malam. Mengacu kepada berbagai hak konstitusional di bidang hukum yang dimiliki Presiden Republik Indonesia, sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 45 yang telah disampaikan oleh moderator tadi. Pertanyaan sekarang, kebijakan apa yang akan diambil jika bapak-bapak terpilih menjadi presiden terkait dengan isu pelanggaran HAM, pemberantasan korupsi, penanggulangan masalah terorisme, tenaga kerja, serta penyalahgunaan narkotika. Lebih-lebih dihadapkan dengan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 yang meliputi pertahanan, keamanan, ekonomi, serta sosial budaya yang telah ditetapkan dalam Pokok 2 di Bali beberapa waktu yang lalu, agar Indonesia dapat menjadi champion di dalam masyarakat ASEAN. Silakan, Pak. Baik, pertanyaan ini dijawab dulu oleh Bapak Sinyo Sarundaya. Bapak moderator yang saya hormati, Bapak-bapak profesor sebagai penanya, rekan-rekan calon presiden pada konvensi Partai Demokrat, pimpinan fungsionaris Partai Demokrat Pusat, dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi kita sama tahu telah disampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar dari semua kebijakan hukum, undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dijalankan oleh pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, negara ini disebut sebagai negara hukum. Tadi pertanyaan dari Profesor mengenai masalah HAM, korupsi, teroris, narkotika, dan sebagainya. Siapapun menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang, dia harus menegakkan hukum di negara ini. Hukum harus jadi panglima, bukan politik. Hukum harus jadi panglima. Kalau demikian, maka apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ke depan tidak terlalu lama kita bisa wujudkan. Sekarang harus kita akui bahwa
kesadaran hukum bangsa kita. Bukan berarti rendah, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, ya. Oleh karena itu pada malam ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi telah disampaikan, seperti teroris, narkotika, kemudian juga korupsi, pelanggaran HAM, ini semua adalah tingkat kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ini harus pun diselesaikan secara luar biasa, karena ini kejadian yang extraordinary. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya pas. Hukum sebagai panglima. Kemudian kepada Bapak Ali Maskun Musa, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Bapak-bapak pandan ahli yang saya hormati, DPP dan Komite Konvensi yang saya cintai, para pendukung dan seluruh masyarakat Sulsel yang saya cintai. Indonesia ini setelah perubahan Undang-Undang Dasar keempat melalui 4 tahap, kita mengenal satu paham yang disebut dengan konstitusionalisme. Sehingga dengan demikian Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi perintah Undang-Undang Dasar itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden. Komitmennya Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, sehingga dengan demikian seorang presiden memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Nah, karena luar biasanya seorang presiden menghadapi extraordinary crime, maka cara menyelesaikannya juga harus luar biasa. Bukan seperti yang lain biasa di luar, tapi kita harus luar biasa, bukan yang biasa di luar. Jadi satu jalan keluarnya, semua harus tunduk apa kata Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Terorisme menjadi bagian yang mengancam terhadap eksistensi negara, maka tidak boleh ada yang hidup di negeri ini. Mereka berarti melawan sistem konstitusi dan Undang-Undang Dasarnya. Korupsi sebagai bagian dari langkah yang membunuh anak cucu kita, dia harus dilakukan dengan cara yang ekstraordinari juga. Pilihannya hukuman mati atau pemiskinan. Saya kalau jadi presiden, insya Allah atas petunjuk Tuhan, saya akan memilih untuk proses pemiskinan atas dasar kemanusiaan, atas dasar pemulihan kekayaan negara, dan yang ketiga adalah untuk mendeterin efek bahwa jangan sampai ada korupsi-korupsi yang lain. Yang ketiga, masalah yang disebut dengan harga nasionalisme. Dalam konteks negara yang lain, Indonesia juga terikat dengan traktat-traktat yang harus ditandatangani, misalkan tentang narkoba. Mohon waktunya, Pak. Kurang 27 detik. Iya. Ya, karena itu ya extraordinary untuk para bandar narkoba harus lebih dihukum keras. Anak-anak yang kena narkoba harus dipulihkan. Jangan sampai anaknya yang kena hukuman tapi narkoba bandarnya itu dibiarkan. Negara harus hadir melindungi rakyat Indonesia. Terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih. Semua tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan hukuman berat diberlakukan. Bapak Jenderal Indartono, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kalau kita sepakat dengan itu, maka hukum itu harus ditegakkan. Dan hukum tidak mengenal diskriminasi, apakah dia seorang petani, buruh, atau seorang presiden, seorang menteri. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, maka hukum itu harus ditegakkan dan sanksi harus diberikan.
terlebih kalau itu mengait kepada hal-hal yang menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat, korupsi, narkoba, lalu kemudian terorisme, dan HAM. Hal seperti ini kalau tidak dilakukan suatu tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ini akan terus berjalan. Sebelumnya, aparat penegak hukumnya dulu harus kita bersihkan. Untuk membersihkan suatu ruangan menggunakan sapu, nggak mungkin kita menggunakan sapu yang kotor. Sapunya harus bersih. Sebagai seorang presiden punya kewenangan untuk menentukan siapa Kapolri, siapa Jaksa Agung, yang kemudian diberikan tugas untuk melakukan pembersihan ke dalam, baru kemudian operasi untuk menyelesaikan semua. HAM kita selesaikan dengan secara baik. Ada undang-undang terkait dengan masalah pengadilan pelanggaran HAM berat, yang kalau masa lalu harus melalui keputusan politik DPR, baru kemudian proses berjalan setelah keputusan politik itu diberikan. Sementara HAM-HAM yang berlaku setelah undang-undang itu berlaku, kita tegakkan sama seperti pelanggaran-pelanggaran yang lain. Intinya negara ini negara hukum, hukum harus tertegakkan. Terima kasih. Hukum harus ditegakkan, aparat penegak hukum harus dibersihkan. Terima kasih. Silakan Pak Yorisman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Agak reba Pak Kasar. Selama ratusan tahun rakyat Indonesia dijajah, hak azazinya dilanggar. Oleh karena itu, di sila kedua Pancasila ada yang namanya pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini di era reformasi ditegaskan kembali melalui amandemen Undang-Undang Dasar kita, sehingga HAM adalah perjuangan kita untuk secara adil bagi rakyat Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, di hadapan hukum, apabila mereka melanggar HAM, hukumannya adalah sama. Partai Demokrat patut bangga karena presiden kita, kader Partai Demokrat, kita saksikan bersama apakah temannya presiden, apakah kadernya partai presiden, apakah saudaranya presiden. Mereka kalau bersalah tidak dibela, tidak dilindungi oleh kader Partai Demokrat yang Presiden SBY. Boleh tepuk tangan untuk itu. Ini adalah satu hal yang konkret yang perlu diteruskan oleh Presiden berikutnya. Karena ini adalah panutan yang perlu kita perkuat di masa yang akan datang. Mengenai narkoba, narkoba adalah musuh kita, penghancur kaum muda kita, tidak bisa dimaafkan. Saya walaupun tidak setuju dengan hukuman mati, karena itu adalah miliknya Allah SWT, namun hukuman yang paling berat harus diberikan kepada pedagang narkoba yang merusak generasi muda. Mengenai apa itu tadi, HAM, korupsi sudah saya jelaskan tadi. Terorisme. Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Mengherankan apabila ada seorang yang mengatasnamakan agama mengambil langkah kekerasan melalui terorisme. Ini tidak bisa ditoleransi, karena Islam dan agama yang lain yang hidup secara subur di tanah air kita mengedepankan rasa cinta dan kasih di antara sesama. Oleh karena itu, terorisme juga adalah musuh kita bersama, dan kita berusaha keras bagaimana menyadarkan mereka melalui program yang ada di pemerintah, apakah itu di BIN, apakah itu di Kemdagri, untuk deradikalisasi supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Semua sama di depan hukum, tidak setuju hukuman mati. Pak Dahlan, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah tahu negara hukum, sudah tahu hukum harus ditegakkan, asasi sudah ditegakkan, segala macam kita sudah tahu. Kemudian yang kita harus sadar adalah bahwa demokrasi itu seperti pengantin yang pasangannya adalah penegakan hukum. Kita berdemokrasi, kalau hukumnya tidak tegak, itu seperti pengantin tidak ada pasangannya. Ini bahaya sekali. Misalnya demokrasi itu menjamin hak-hak warga negara. Di situ istilah minoritas, mayoritas sebetulnya tidak relevan lagi. Tetapi karena hukum tidak tegak, sehingga istilah minoritas, mayoritas masih mengemuka. Ini kurang baik. Karena itu memang hukum harus tegakkan dalam rangka juga konstitusi, Pak Ali, dan juga dalam rangka agar demokrasi kita berjalan. Kita berkepentingan demokrasi kita semakin dewasa. Pekerjaan berikutnya adalah kerja. Apa maksudnya? Saya merasa bersyukur disekolahkan oleh Pak SBY menjadi menteri. Karena dengan jadi menteri itu saya tahu bahwa program sudah bagus, undang-undang juga cukup bagus, tetapi ketika mau dilaksanakan, pelaksanaannya itu terhambat di birokrasinya. Birokrasi itu tidak bisa diatasi hanya oleh orang yang paling atas. Banyak sekali persoalan yang mandek di eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, inilah yang harus diterobos. Ini tidak bisa dipidatokan, tidak bisa diwacanakan. Ini hanya bisa dilakukan dengan cara kerja. Seorang jaksa agung nanti harus bisa mengendalikan seluruh jajarannya sampai ke bawah. Kapolri mengendalikan sampai ke bawah. Dan aturan-aturan yang bertentangan dengan itu, yang menghambat itu, harus kita berantas dulu dengan wewenang seorang presiden yang begitu luas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dan. Demokrasi harus sejalan dengan hukum yang baik. Pejabat penegak hukum harus bisa mengatasi keadaan di dalam institusinya. Pak Dino Patijalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar. Ada beberapa ide yang menurut saya akan dilakukan dan harus dilakukan oleh Presiden Indonesia 2014. Insya Allah kalau saya terpilih itu akan saya lakukan. Pertama, untuk memberantas korupsi, Pak. Yang paling penting apa? Presiden 2014 harus bersih dari atas. Mengapa? Sejarah mengajarkan sekali yang tertinggi kotor melakukan korupsi, sistemnya akan ambruk. Karena semua orang di bawah akan bilang, kalau yang di atas bisa, kami juga bisa. Jadi yang paling penting untuk menjaga ini adalah yang paling tertinggi harus selalu bersih dan jujur. Kedua, untuk melawan korupsi itu, saya memuji KPK, dan KPK harus selalu didukung dan diperkuat. Tapi KPK hanya mengurus masalah korupsi yang miliaran, karena emang itu adalah tugasnya. Menurut saya yang perlu dilakukan sekarang adalah apa? Perlu ada unit-unit seperti KPK yang mengurusi apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Di sektor pelayanan publik, orang-orang yang kalau mungkin mengurus SIM dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan publik, terkena denda atau pungutan liar, pemerasan dan lain sebagainya. Menurut saya perlu ada unit sergap yang khusus mengurus mengenai korupsi dan pungutan liar di simpul-simpul pelayanan publik. Ya, jadi ini menurut saya perlu dilakukan. Ketiga, bantuan hukum untuk rakyat kecil. Sekarang masalahnya itu adalah banyak rakyat kecil yang tidak tahu mengenai haknya, dan kalau terkena kasus mereka kurang mendapatkan dukungan hukum, bantuan hukum. Sekarang sudah ada dana bantuan hukum untuk rakyat kecil, tapi masalahnya apa? Susah sekali dana ini turun. Konon 60% dari dana bantuan hukum untuk rakyat kecil itu hanya 60% yang tersalurkan, dan selebihnya susah karena birokrasinya berbelit-belit, dan ini harus diselesaikan. Keempat,
keempat, menurut saya perlu ada reformasi yudisial. Ya, ini adalah salah satu reformasi yang paling sulit. Sejak 14 tahun kita melakukan reformasi, sudah ada reformasi politik, reformasi legislatif, pemilu, birokrasi dan lain sebagainya. Tapi yang paling awal adalah reformasi yudisial. Dan saya kira ini adalah tugas berat dari Presiden 2014. Tadi ditanyakan mengenai apa yang harus dilakukan untuk masyarakat ASEAN, ekonomi ASEAN 2015. Menurut saya yang paling perlu kita jaga adalah kita harus bisa menjadi pasar yang besar, dan kita sudah menjadi pasar terbesar di ASEAN, tapi kita juga harus menjadi produsen terbesar di ASEAN. Menjadi pasar saja tidak cukup, kita harus seimbang antara pasar dan produsen. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dino. Presiden ke depan harus bersih, perlu bentuk-bentuk KPK di setiap bagian pemerintah, dan reformasi yudisial. Sekarang kepada Dr. Marzuki, silakan Pak mengajukan pertanyaan yang bisa nanti dijadikan perbandingan dengan para calon presiden lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak-bapak calon presiden Partai Demokrat mengikuti konferensi pada malam hari ini. Kita sudah tahu pada prinsipnya semenjak pemerintahan SBY memimpin 10 tahun terakhir, prestasi-prestasi ekonomi makro itu bisa dikatakan luar biasa. Pertumbuhan bisa kembang, pendapatan nasional berlipat ganda sampai 8 kali, dari 1 triliun menjadi 8 triliun. Hanya memang ada masalah lain yang perlu dipikirkan, yaitu kenapa pada tahun periode terakhir ini rasio kita itu mencapai 40%. Itu sama artinya bahwa ada persoalan ketimbang di dalam pembagian pendapatan. Meskipun di satu sisi sebenarnya pengangguran turun, kemiskinan juga turun dibanding dengan periode sebelumnya. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar Bapak. Kira-kira apa yang menyebabkan kini rasio kita sekarang itu tinggi, padahal prestasi ekonomi kita naik. Kemudian dalam kaitan itu mungkin yang perlu dilihat, persoalan ketimpangan ini bukan hanya dari pendapatan saja rupanya, tapi persoalan pembangunan antar wilayah, persoalan pemberdayaan sektor ekonomi, persoalan peran lembaga-lembaga ekonomi, perbankan, misalnya koperasi, dalam pembangunan ekonomi itu masih banyak sekali. Dalam kaitan itu pertanyaan saya akan saya lanjutkan dalam pertanyaan kedua. Tapi yang pertama saya ditanyakan adalah, kira-kira sebagai calon presiden, saya selalu percaya bahwa Bapak harus punya jualan politik, paradigma pembangunan ekonomi yang harus diterapkan. Apakah dia berbasis, kalau dikatakan kerakyatan, kebangsaan, atau berbasis keadilan dan keadilan? Itu mungkin definisi tentang itu dalam implementasi yang Bapak harapkan. Strategi apa yang ingin diterapkan dalam merealisasikan paradigma yang kira-kira Bapak inginkan untuk jual kepada masyarakat, sehingga Bapak bisa menjadi calon presiden untuk Indonesia 2014 dan 2019. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini kita mulai dulu dengan Pak Dino Patijalal. 2 menit Pak. Terima kasih. Kenapa gini koefisien naik menjadi 41? Kalau menurut saya ini karena harga pangan yang meningkat dan juga karena bencana. Ini meningkatkan ini, dan menurut saya selama angka kemiskinan turun terus, ya sekarang sekitar 12%, dan selama semakin banyak orang yang masuk ke kelas menengah, konon 7 juta orang masuk ke kelas menengah setiap tahun, kita berada dalam trajektori yang bagus. Menurut saya begini Pak, kalau kita melihat masalah pemerataan di Indonesia, yang penting kita jangan anti orang kaya. Mengapa? Karena kalau kita melihat orang kaya yang tadinya 1 triliun, kekayaannya jadi 10 triliun, berarti apa? Orang dipekerjakan semakin banyak, dan juga pajak yang dibayar kepada negara semakin banyak, dan ekonomi sekitarnya semakin tumbuh. Masalahnya apa? Jangan sampai mobilitasnya hanya di orang kaya saja. Jadi perlu ada mobilitas si orang kaya, si orang yang di tengah, dan yang di bawah. Masalahnya di sini memang kita lihat mobilitas untuk orang yang miskin, ya, untuk 12% termiskin itu lemah sekali, flat, datar. Semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin tinggi mobilitasnya. Nah, inilah yang harus kita jaga, yaitu ekonomi keunggulan. Bapak tadi nanya apa ya? Keunggulannya menurut saya keunggulan dan keadilan. Apa maksudnya? Mobilitas ada di semua pihak, di semua kelas. Nah, bagaimana cara yang terbaik? Menurut saya satu, untuk menjaga ini, pertumbuhan ekonomi harus kita jaga terus-menerus. Ya.
yang sekarang 67%, ya ini harus dijaga, walaupun sekarang mungkin tahun ini kita sekitar 5,6%. Jadi jaga pertumbuhan ekonomi. Kedua, pendidikan. Dari saya melihat terlalu sedikit orang Indonesia yang masuk bangku kuliah dan mempunyai gelar sarjana, ya, terutama dari kelompok miskin. Menurut saya pendidikan adalah tiket orang untuk naik kelas, si miskin naik ke kelas menengah dan lain sebagainya. Jadi akses ke pendidikan terutama kuliah itu penting sekali bagi orang untuk bisa mengejar kehidupan yang lebih baik. Dan ketiga, program pendidikan, program pembangunan yang promis. Terima kasih. Ada pertumbuhan ekonomi yang tetap harus dijaga. Ada konsep ekonomi keunggulan dan keadilan. Ada mobilitas di antara kelompok kaya, menengah dan miskin yang harus tetap berjalan. Baik, Pak Dahlan Iskan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Gini, indeks yang memburuk itu pertanda bahwa kesenjangan kaya dan miskin semakin mencolok. Intinya seperti itu. Mengapa terjadi? Dan harus bagaimana kita mengatasinya? Kita tahu bahwa mayoritas orang bawah kita adalah petani. Mau tidak mau pertanian harus dimajukan. Mau tidak mau. Kalau ini indeks harus diperbaiki. Pertama, memperbaikinya adalah meningkatkan produktivitas. Ini sekali lagi kerja. Subsidi untuk pertanian tidak saja harus dinaikkan, tetapi juga subsidi yang terkait langsung dengan peningkatan produksi. Jangan subsidi bentuknya mesinnya diberikan kepada petani sampai petani tidak dipakai karena tidak cocok. Jangan subsidinya dalam bentuk traktor, dalam bentuk mesin pembuatan pupuk organik sampai di desa tidak dipakai karena tidak cocok. Tidak begitu. Harus yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas. Dan saya ada konsepnya itu. Yang kedua adalah kesehatan. BPJS yang sekarang hanya dialokasikan 19 triliun, nanti harus 35 triliun. Dan itu tidak besar, 35 triliun. Karena orang miskin yang sakit itu lebih miskin lagi. Orang miskin yang kemudian meningkat menjadi agak miskin, begitu anggota keluarganya sakit, miskin lagi dia. Orang miskin yang sudah bekerja keras dan dia tidak miskin, begitu anggota keluarganya sakit, miskin lagi dia. Sehingga BPJS harus 35 triliun. Terima kasih. Terima kasih, Pak. BPJS 35 triliun, perlu subsidi kenaikan untuk produksi, dan yang penting juga bahwa ada perbaikan produktivitas karena mayoritas kita bergerak dalam bidang pertanian. Pak Yura Isman, silakan. Terima kasih. Agama menganjurkan kita untuk jadi orang kaya. Namun yang kita butuhkan adalah orang kaya yang peduli dengan orang kecil. Oleh karena sederhana, konsep saya adalah bagaimana outsourcing itu kita hentikan. Bagaimana tidak ada lagi kontrak kerja. Kenapa demikian? Walaupun kemiskinan itu turun, pengangguran turun, tapi ketidakadilan itu tertampak di buruh kita. Oleh karena itu, saya menawarkan konsep manajemen gotong royong antara perusahaan dengan buruh. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Dahlan Iskan, petani. Petani kita ini bagaimana mau berproduksi kalau tidak ada kaum muda yang mau menjadi petani. Setiap saya ke kampus, saya tanya, adakah di antara kalian teman-teman mahasiswa yang mau menjadi petani? Jawabannya satu pun tidak ada. Saya katakan kalau begitu jangan marah kalau kita impor buah-buahan, kita impor sayur-sayuran, kita impor garam. Karena kaum mudanya tidak mau bertani. Oleh karena itu, profesi petani harus kembali dijadikan profesi yang terhormat. Profesi yang menjanjikan kesejahteraan. Profesi yang tidak terkesan miskin. Saya punya program adalah pegawai negeri tani. Di perikanan juga adalah sumbernya ketidakadilan. Nelayan kita miskin. Nah, oleh karena itu perlu kooperasinya diperkuat. Program saya adalah
bagaimana koperasi nelayan itu mendapatkan bantuan manajemen dari negara melalui pemerintah 30 juta per bulan bagi koperasi sehingga mereka bisa bangkit memperkuat nelayan kita. Terima kasih. Terima kasih. Profesi petani menjadi profesi terhormat dan untuk itu perlu digerakkan terutama orang-orang muda. Dan yang terakhir adalah outsourcing. Pak Endi Argano, silakan. Mohon jangan teriak. Negara ini negara demokrasi, tidak ada aturan yang melarang orang menjadi kaya. Tetapi kewajiban negara harus mengangkat orang yang miskin ini agar dia hidup menjadi layak. Oleh karena itu, program atau pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini sudah baik, dengan rata-rata 6% harus dipertahankan, kualitasnya ditingkatkan. Dengan pertumbuhan ini harus didukung oleh sektor-sektor yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kalau itu yang dilakukan, lalu kemudian masyarakat bisa terbantu dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang baik. Negara yang tadi saya katakan tidak boleh membiarkan rakyat kita tertinggal, itu sesungguhnya adalah kewajiban pemerintah untuk membuat program-program khusus yang kemudian akan menaikkan pendapatan dari mereka-mereka yang miskin. Kalau itu yang dilakukan, maka insya Allah gap yang makin lama makin membesar dapat kita perkecil, bukan dengan cara orang yang kaya kita miskinkan, tetapi yang miskin ini pendapatannya kita naikkan sehingga kecemburuan sosial bisa kita hilangkan. Yang kedua, kesenjangan antara Jawa, luar Jawa, utamanya Jawa dengan Indonesia Timur. Pemerintah harus kemudian menjadi mendorong agar kemudian ada sentral-sentral yang menyebabkan pengusaha masuk ke daerah Indonesia Timur untuk kemudian terus mengembangkan Indonesia Timur agar ketimpangan tadi antara Jawa dengan luar Jawa, Timur dengan Barat ini bisa dikurangi secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Lapangan pekerjaan harus diperhatikan atau diperluas, diperbanyak agar bisa mengurangi jumlah orang-orang miskin. Kemudian juga harus diperhatikan mengenai gap diperkecil antara Jawa dan luar Jawa. Silakan Pak Mas Gun. Iya, terima kasih. Saya kembali kepada pertanyaan Pak Dr. Marzuki. Problem ekonomi Indonesia adalah redistribusi. Ini kata kunci. Selama pemerintah mampu meredistribusi terhadap akses dan aset ekonomi untuk rakyat, insya Allah tidak ada orang miskin yang di Indonesia. Sekarang gimana rakyat itu mau menyekolahkan anaknya kalau pendapatannya itu 65% untuk konsumsi? Ya pasti inflasi, pasti nggak bisa saving, pasti nggak bisa investasi. Kuncinya itu yang pertama. Yang kedua, atas redistribusi seperti itu saya mempunyai 5 konsep. Yang pertama adalah subsidi harus jalan. Subsidi saya khususkan untuk petani dan nelayan. Petani nelayan itu hanya dapat 15,5 triliun. Mereka 35 juta penduduk, dia hanya dapat 2 juta kiloliter dari 48 juta kiloliter. Dia nggak akan bisa nelayan, nggak bisa bertani. Yang pertama, jadi angkanya harus dinaikkan, petani harus disejahterakan, sehingga kalau dikelola tidak perlu menjual tanahnya. Yang kedua adalah yang disebut dengan investasi harus digeser dari Jawa ke luar Jawa, khususnya untuk Indonesia Timur. Indonesia Timur itu menyumbang 81% dari minyak Indonesia, tapi masih miskin. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah akses perbankan untuk ekonomi mikro, untuk menggeser dari kemampuan ekonomi makro 62 yang hanya main di indeks harga saham gabungan, ini harus bergerak di ekonomi mikro biar rakyat bisa menikmati kekayaan Indonesia yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah yang keempat transfer daerah. Tidak cukup sepertiga dari APBN, naikkan separuh dari APBN untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Ada 5 konsep: subsidi kepada petani nelayan,
investasi digeser keluar Jawa, dan akses perbankan untuk ekonomi mikro. Dan terakhir pada Bapak Sinjong Sarudaya. Kuncinya, Pak Profesor, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi benar. Tetapi saya lebih condong kepada pertama masalah kesenjangan dan pemerataan itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun kita memang mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di dunia ini, yang terkenal itu Cina, India, dan kita, Indonesia. Tetapi harus diakui bahwa pemerataan bukan tidak ada, tetapi harus dimantapkan lagi. Demikian juga kesenjangan. Seperti sudah disebutkan tadi, Indonesia bagian timur, kebetulan saya dari timur, ya, memang masih berbeda dengan Indonesia di bagian barat. Masalah yang menonjol adalah infrastruktur, dan oleh karena itu masih banyak yang terisolasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin agar kiranya Presiden akan datang memperhatikan masalah-masalah ini, terutama satu, masalah tanah. Undang-undang agraria ini perlu dirubah. Kedua, masyarakat sekarang ini, para pengusaha kita sekarang ini kapok begitu, ataupun merasa sakit karena penegakan kepastian hukum tidak ada atau kurang untuk berusaha. Dan pertanian sebagai negara agraris perlu ditingkatkan. Hanya saya mendengar petani, peternak, nelayan, peternak kurang disebutkan. Padahal Brasilia itu mempunyai 200 juta penduduk, sapinya 200 juta. Australia sapinya 3 kali daripada jumlah penduduk. Kita 240 juta, hanya 15 juta sapi kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada penekanan untuk masalah kesenjangan dan juga perlu reformasi mengenai masalah pertanahan dengan undang-undang agraria dan kepastian hukum bagi pengusaha perlu mempunyai perhatian. Nah, sekarang kita melakukan penajaman dari masalah hukum. Saya tahu KPK itu lembaga sementara, tetapi kalau saya jadi presiden 5 tahun ke depan, saya tetap perlu KPK. Karena dalam 5 tahun ke depan, saya percaya kita masih sangat memerlukan KPK yang seperti ini. Yang saya respect dengan KPK adalah bahwa KPK selama catatan saya sampai hari ini tidak pernah memperkarakan orang yang tidak mendapat aliran uang. Artinya korupsi yang ditangani KPK betul-betul korupsi karena orang itu memang terima uang, bukan korupsi yang administrasinya kurang baik, kebijakannya kurang baik. Saya tidak pernah melihat KPK menangani itu. Ini yang saya betul-betul respect dengan KPK. Yang ditangani KPK memang yang ada aliran uang di situ, yang menikmati korupsi. Saya perlu yang seperti ini. Karena kalau pemberantasan korupsi dicampur dengan ketidaksempurnaan administrasi, banyak orang yang administrasinya baik tapi korupsi dan tidak jadi perkara. Tapi korupsi administrasinya baik nggak jadi perkara. Ini saya tidak ingin hal seperti itu terjadi. Saya perlu KPK karena korupsi sekarang ini sudah mencerminkan sikap yang rakus. Jadi ini orang cari uang bukan karena nggak bisa makan. Orang cari uang bukan karena miskin. Ini karena kerakusan yang sudah luar biasa. Saya setuju dengan dimiskinkan, semiskin-miskinnya. Baik. Tetap perlu KPK karena korupsi sekarang adalah karena greedy, dan juga tetap perlu dimiskinkan untuk masalah itu. Baik, kepada Pak Yono Isman, silakan. Terima kasih. Salah satu karya DPR RI adalah melahirkan tokoh semacam Abraham Samad dan kawan-kawan. Walaupun KPK juga tanpa pandang bulu menyikat anggota DPR RI yang korupsi. Yang berikutnya adalah saya sebetulnya bersyukur bahwa demokrasi itu
memberikan ruang kepada kita sekalian. Siapapun dia tidak bisa sembunyi di balik kekuasaan apabila korupsi. Siapapun dia. Persoalannya adalah bagi saya bukan semata-mata yang di atas. Saya lebih khawatir yang di bawah, di mana orang tua harus menyuap oknum polisi untuk anaknya menjadi polisi. Di mana untuk pegawai negeri masih ada suap. Di mana ada seorang oknum wali kota itu mendikte nilai murid yang semestinya 3 diberi 8. Itu korupsi yang menurut saya, bagi saya berat. Kenapa? Karena sudah ada ungkapan budaya korupsi, padahal budaya kita itu bukan budaya korupsi. Ini masalah berat. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain. Pendidikan kita kurikulum 2013 harus memastikan korupsi itu diberantas sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, saya khawatir. Ini menyangkut pelayanan publik yang juga sekarang ini kurang baik karena kasus korupsi yang ada di bawah. Kalau di atas nggak ada yang bisa sembunyi, Pak. Tapi yang di bawah ini nggak ada yang menangani. Tidak ada yang menangani yang di bawah ini. Jadi oleh karena itu harapan saya polisi, kejaksaan, saya akan bina untuk nanti bisa menangani masalah. Terima kasih. Perlu kurikulum pendidikan dalam pemberantasan korupsi dan juga ada keprihatinan terhadap korupsi yang dilakukan terhadap rakyat kecil. Dan selanjutnya Pak Sarundaya. Saya sangat setuju dengan menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh KPK. Kemudian upaya-upaya pemerintah juga melaksanakan pengawasan, terutama dari BPK RI, dari BPKP, para inspektur jenderal, inspektur di tingkat provinsi dan sebagainya. Namun, bagi saya tentu yang sangat penting yang harus kita pikirkan juga adalah perubahan sistem. Kadang-kadang sistem membuat orang harus terlibat. Nah, saya pikir kita belum mampu atau sampai pada saat ini belum dapat membangun sistem yang ideal untuk membuat para aparat, para birokrat tidak korupsi, tidak pungli, tidak suap, dan sebagainya. Sistem very important. Berikut, kita pada tentu korupsi, pemberantasan korupsi ini juga mulai dari bangku sekolah. Nah, KPK juga sudah mengarah ke sana. Bagaimana kegiatan-kegiatan mulai dari anak-anak, bahkan di taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat setuju kalau penegakan hukum dalam rangka kita memberantasan korupsi dilanjutkan di tanah air tercinta ini, siapapun nanti yang jadi presiden. Terima kasih. Terima kasih. Perlu diperhatikan untuk membangun sistem agar korupsi semakin berkurang. Bahkan perlu pendidikan sejak bangku kuliah untuk pencegahan masalah korupsi. Pak Dino, Pak Tino. Salah satu alasan kenapa korupsi itu tinggi, dengarkan, salah satu alasan kenapa korupsi itu marak adalah karena politik biaya tinggi. Ada satu orang anggota DPR yang saya dengar ceritanya, setiap bulan dia harus store 100 juta ke partai politiknya. Dan kalau dia harus mikir 100 juta setiap bulan, kapan dia harus melakukan pekerjaannya. Makanya yang saya usung sekarang adalah politik biaya rendah. Kemarin sewaktu kita misalnya Pak Capres di Bandung, saya dengan 10 relawan 3 malam, tahu nggak berapa biaya? 17 juta rupiah, termasuk transport, akomodasi, dan makan. Dan semua biaya ini saya taruh di Twitter sehingga dapat dilihat oleh masyarakat berapa dana yang kita keluarkan. Berarti apa? Kita mengusung politik biaya rendah dan kita mengubah cara orang berpolitik. Kedua, menurut saya yang perlu dilakukan adalah parpol harus lebih selektif
merekrut anggotanya. Cegah orang yang masuk ke bidang politik hanya untuk mencari nafkah dan mencari fasilitas bagi keluarganya. Contohnya apa? Ada 3.000 lebih anggota DPRD yang terkena kasus korupsi. Ada 311 kepala daerah yang terkena korupsi. Ada sekitar 87 anggota DPR yang terkena kasus korupsi. Berarti apa? Dalam generasi 2004 dan 2009 terlalu banyak orang yang masuk untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri ketimbang untuk melayani masyarakat. Jadi parpol, termasuk Partai Demokrat dan partai-partai lain harus melakukan konsolidasi dan seleksi internal untuk menyaring orang-orang yang masuk ini. Dan ketiga, birokrasi harus bebas kepentingan. Terlalu banyak mafia di berbagai sektor yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di minyak ada mafia, di sapi ada mafia, di TKI ada mafia, di kehutanan, di kayu ada mafia. Hampir semua sektor itu ada mafianya, ada kepentingan yang terlalu lama. Tugas Presiden 2014 adalah untuk membebaskan dan membereskan dan membasmi mafia-mafia ini dari birokrasi di Indonesia. Terima kasih. Politik biaya tinggi yang menjadi tekanan. Kemudian juga parpol harus selektif mencari kader yang baik dan juga perlu dibangun birokrasi bebas dari kepentingan. Pak Ali Maskur Musa. Saya mengusulkan membangun Indonesia di atas 3 kaki. Reformasi ekonomi sudah jalan dengan baik. Reformasi politik cukup bagus meskipun ada distorsi, yaitu high cost, biaya tinggi tadi, sehingga berpolitik tidak bernyawa. Nah, yang keteteran, yang tidak cepat maju adalah reformasi di bidang hukum. Jadi kalau Indonesia itu mau maju, maka harus berdiri di atas 3 kaki itu. Ini yang pertama. Caranya apa? Ada 2. Korupsi karena watak, ini berarti rakus. Karena itu penyelesaiannya harus seberat-beratnya. Tetapi ada kala korupsi memang sistemnya yang lemah. Inilah yang harus dibangun sebuah sistem yang logonya, lubang-lubang untuk korupsi, ada mafia, ada menyuap, ada menyogok, dan sebagainya itu harus tidak ada. Itu yang kedua. Nah, di atas itu semua, maka pertanyaan Pak Profesor Marwan sangat bagus, harus milih mana? Apakah preventif atau regulatif? Atau sekeras-kerasnya? Saya milih dua-duanya, Prof. Jadi terhadap yang sudah karena serakah, tidak bisa tidak, dia harus dihukum seberat-beratnya dengan pemiskinan sampai yang proporsional. Tetapi yang terpenting juga, kalau melakukan korupsi, ya, maka jalan satu-satunya agar tidak, masalahnya kesejahteraan. Jadi membangun kesejahteraan di publik Indonesia inilah yang dari awal, dari hulunya menjadi rem agar untuk tidak korupsi. Tapi kalau salary-nya, gajinya sudah bagus, masih korupsi, itu memang wataknya dari koruptor, karena itu dihukum seberat-beratnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Reformasi bidang hukum sangat penting sekali, dan juga pencegahan dan juga represif harus seiring sejalan, dua-duanya. Dr. Marzuki, silakan untuk penajamannya. Terima kasih Pak. Tampaknya seluruh calon tadi sudah sepakat bahwa persoalan besar bangsa kita ke depan adalah menciptakan dan menyelesaikan persoalan redistribusi. Pertanyaannya secara yang saya mau mendalam. Tadi ada beberapa rumusan yang disampaikan bahwa untuk mengatasi distribusi harus ada kebijakan subsidi, kebijakan transfer, kebijakan peningkatan produktivitas, kebijakan akses perbankan. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana itu bisa didapat dan strategi apa yang harus dilakukan. Karena persoalan yang kita hadapi sekarang adalah manajemen anggaran kita itu bisa dikatakan sangat lemah. Anggaran kita itu hanya kurang lebih sampai 1.600 triliun. Padahal negara ini negara luar biasa, 230 juta penduduk. Jadi persoalan besar bangsa kita adalah manajemen pendapatan, anggaran yang kita tidak kelola dengan baik. Persoalan pengeluaran itu gampang, Pak. Ini mungkin perlu saya penjelasan. Kemudian yang kedua, karena persoalan subsidi pakai anggaran,
transfer pakai anggaran. Nah, kalau anggaran Bapak tidak bisa tingkatkan dalam posisi seperti ini, sebenarnya itu hanya mimpi saja strategi itu. Nah, kemudian akses perbankan. Sekarang mau ditingkatkan akses perbankan. Bagaimana bisa kebijakan perbankan kita mendorong untuk meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat lemah. Kalau perilaku perbankan kita itu lebih menonjolkan prinsip-prinsip kapitalistik. Apalagi tidak usah bank swasta, bank BUMN saja minta maaf. Itu bisa dikatakan arah kebijakannya tidak fokus pada pemberdayaan sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan oleh pemerintah sekalipun. Mereka tidak sentuh karena mereka menganggap bank itu tidak ada tanggung jawab terhadap sebagai agent of development, dia hanya sebagai agent of profit. Yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri kita. Kebijakan perdagangan luar negeri kita itu memberdayakan sektor unggulan daerah sehingga bisa masuk ke pasar internasional seperti Pak Dino tadi. Kita sebenarnya masuk ke dalam model kapitalisme liberal, di mana kita hanya menjadi korban daripada kebijakan liberalisasi tanpa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga produktivitas dalam pengolahan sumber daya kita itu sebenarnya bukan dinikmati oleh bangsa kita, tapi lebih banyak dinikmati oleh bangsa yang mengeksploitasi sumber daya alam kita. Saya ingin penajaman dari Bapak 3 hal pokok itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa tahu bahwa Bapak punya program dan rencana besar bagaimana negara ini ekonominya dirubah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Dahlan, silakan Pak. Bapak yang jawab. Baik, anggaran kita 1.600 triliun tentu bisa ditingkatkan dengan perpajakan yang lebih baik. Tetapi juga alokasi anggaran sendiri menurut saya kurang keras, kurang konsisten dengan keinginan. Misalnya begini, ini praktek yang sehari-hari, bukan teori, bukan pidato. Misalnya, sudah ditetapkan Indonesia Timur itu penting, misalnya begitu, sudah menjadi kebijakan nasional. Tetapi apakah mendapat alokasi anggaran yang seperti itu? Kalau tiba-tiba jalan Pantura di Jawa hancur, langsung itu penyediaan anggarannya cepat dan luar biasa besarnya. Karena pemberitaan, tekanan dari media, tekanan dari masyarakat begitu besarnya terhadap hancurnya jalan Pantura. Ujung-ujungnya balik lagi ke Jawa. Kalau ada banjir di Jakarta yang begitu besar, tiap hari tekanan media juga seperti itu. Ujung-ujungnya begitu cepat memutuskan bagaimana cara mengatasi banjir di Jakarta. Tetap kurang konsisten dalam alokasi. Nah, saya nanti akan keras dalam hal penetapan anggaran seperti itu. Banyak hal yang sebetulnya sudah bisa dilakukan oleh BUMN. Tinggal Presiden menunjuk saja. Jalan di Jawa serahkan BUMN, jangan pakai APBN. Misalnya, jalan di Sumatera serahkan ke BUMN, jangan pakai APBN. APBN untuk membangun daerah-daerah yang memang harus didorong untuk membangun. Tapi persoalan birokrasinya luar biasa. Jadi ini langsung bisa diatas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada persoalan birokrasi dan alokasi anggaran kurang konsisten. Pak Ali Maskur Musa, silakan punya pendapat yang berbeda. Ya, saya menambah Pak Dahlan. Kalau insya Allah jadi presiden, saya akan melakukan moratorium pemekaran provinsi dan kabupaten. Karena kenyataannya 80% dari pemekaran itu adalah untuk biaya pegawai negeri, dan yang kedua adalah untuk membangun kantor-kantor. Sehingga pemekaran itu tidak sejalan dengan percepatan kesejahteraan rakyat. Ini konsep pertama. Bagaimana dia mau bangun rakyatnya? Dia untuk kepentingan dirinya. Ini yang pertama, untuk menjawab kaitannya dengan kebijakan peranggarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang terpenting di dalam konteks ini, instrumen untuk percepatan kesejahteraan rakyat ada 3. Yang pertama adalah APBN. APBN itu sebetulnya bisa lebih dari 1,8 1.800 triliun kalau tax rasionya dinaikkan, kalau korupsi di hulu itu ditiadakan.
Saya 4 tahun menjadi BPK, alhamdulillah menyelamatkan 2,5 triliun di sektor hulunya yang para pengusaha nggak mau bayar pajak. Nah, ini harus ditarik untuk percepatan karena APBN itu untuk mempercepat pertumbuhan di daerah. Yang kedua, setuju BUMN arahkan ke daerah pesisir, daerah luar Jawa, bangun infrastruktur. Nanti saatnya akan luar Jawa itu bisa jalan sendiri karena infrastrukturnya bagus. Yang ketiga, menyangkut investasi dan perdagangan luar negeri, saya penganut paham sosial market ekonomi. Jadi perdagangan luar negeri yes, investasi yes, tapi negara harus hadir melindungi rakyatnya yang tertekan karena perdagangan luar negeri. Terima kasih. Pertanyaan dari floor. Ya, silakan, Pak. Mohon pertanyaannya to the point ya, Pak. Ya. Ditujukan kepada siapa dulu? Kepada semua. Enggak, satu pilih nanti semuanya akan jawab. Ya. Bapak pilih siapa? Saya pilih Pak Bino Patijala. Oke, baik. Silakan, Pak. Terima kasih para peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Tadi sudah dikatakan bahwa teror masalah besar di negeri kita, tetapi ada silent terror yang mengakibatkan nantinya semua presiden di semua negara di dunia ini tidak akan melakukan tugas yang seharusnya menjadi kewajibannya. Apa itu? Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Ada 2 teror di negara kita ini yang secara diam-diam menggerogoti negara kita, menggerogoti masalah hukum, masalah ekonomi, masalah sosial, dan juga masalah kesehatan. Teror itu kita biasa dengar dengan silent terror. Teror pertama sudah banyak sekali dibahas, teror mengenai narkoba. Teror kedua, teror tentang HIV/AIDS. Teror pertama, indikatornya jelas sekali. Semua di dunia ini, semua negara hanya punya 3 program untuk penanggulangannya. Pertama, supply reduction. Yang kedua, demand reduction. Dan yang ketiga, harm reduction, mengurangi dampak buruk. Nah, dengan jumlah 2,5 juta orang, 2,5%, itu sudah negara kita masuk kategori darurat narkoba. Pada peningkatan selanjutnya, seorang kepala negara harus menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, untuk tidak sampai ke situ, maka harus dilakukan program yang agresif. Seagresif apa program tersebut, Bapak-bapak akan lakukan nanti. Baik, terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak. Satu dulu. Ya. Satu, udah lama ini. Pak Dino, silakan, Pak. Mohon didengarkan, para hadirin, tolong didengarkan ini. Terima kasih. Mungkin saya mudah-mudahan nangkepnya benar ya, Pak. Tadi pertanyaannya mengarah pada silent terror HIV/AIDS, ya kan ya? Narkoba. Gini, tadi mengenai narkoba saya sudah jelaskan. Mengenai AIDS kita ada good news sebetulnya, yaitu sekarang sudah ada perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, istilahnya itu retroviral drugs. Ini saya tahu karena saya baru pulang dari jabatan sebagai duta besar di Amerika Serikat, dan salah satu kerjasama yang penting adalah dengan Menteri Kesehatan dengan masalah retroviral drugs. Dan good news-nya apa? Kalau kita menggunakannya dengan tepat, sekitar 90% ya, kalau nggak salah ya, istri saya lebih tahu mana hal ini, tapi sekitar 90% orang yang terkena AIDS bisa hidup dan mati tua. Ya, kalau dulu kan mortality rate-nya, orang tingkat kematiannya sangat tinggi sekali. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan retroviral drugs ini menjadi jauh menurun, cuma masalahnya adalah di harga. Ya, harganya masih perlu kita jamin agar bisa terjangkau ke orang-orang yang miskin. Tapi intinya sudah ada kemajuan di retroviral drugs, dan mudah-mudahan AIDS AIDS dalam era kita sudah bisa dibasmi, Pak. Kita bisa mencapai generasi zero AIDS. Jadi ini merupakan satu capaian yang luar biasa, bukan hanya bagi orang Indonesia tapi untuk generasi umat manusia. Dari
Ada mau jawab, Pak Dahlan? Kalau itu pertanyaannya, kalau BPJS nanti 35 triliun, itu sudah mengcover masalah itu dengan lebih baik. Terima kasih. Iya. Satu lagi, baik. Bapak mau ini jawab, silakan Pak. Pak, terkait dengan HPA itu tidak lain adalah karena memang ada suatu tindakan yang di luar apa yang menjadi seharusnya. Seks bebas merupakan penyebab utama. Oleh karena itu, meningkatkan moralitas bangsa untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait yang tidak seharusnya dilakukan, itu akan sangat mampu mencegah penyebaran dari HIV ini. Karena itu moralitas tadi antara lain ajaran agama harus benar-benar diberikan kepada siapapun, termasuk dari mulai anak-anak kita paling muda. Terima kasih. Baik, ideologi. Apakah ideologi yang dikembangkan oleh Partai Demokrat itu sama dengan saya, yang saya dilahirkan, dibesarkan dari Nahdlatul Ulama? Setelah saya baca seluruh apa yang ada di Partai Demokrat, ada nasionalis religius. Itu seperti halnya orang itu mengatakan antara ad-din wa daulah itu ditarik satu nafas, antara agama dengan bernegara itu satu nafas. Mengapa orang itu menghukumi negara Islam, negara Indonesia adalah negara yang sah menurut pandangan orang NU. Jadi klop antara pandangan NU dengan pandangan Partai Demokrat. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang inilah dengan konvensi rakyat sebagai subjek politik, bukan objek politik yang dimobilisir, dipaksakan, top down. Ini calon presidennya. Ini kita semua lagi berenang, dilihat oleh rakyat. Siapa di antara 11 yang terbaik, di antara juga dengan calon presiden yang lain. Ini saatnya rakyat adalah otonom memilih calon presidennya. Terima kasih. Ya, bagus. Pandangan Pak Ali Mastur Musa ini kalau sama dengan pandangan yang lain, rasanya udah nggak tinggi. Bisa? Nah, kita bisa closing ini. Kelihatannya pandangannya. Kenapa? Yang lain punya pandangan yang sama. Nah. Ada sedikit Pak. Karena yang masih dipertanyakan berempat, jadi berempat dulu lah rara-rara. Pak, logika sederhana saja. Sekarang ini di konvensi kita berjuang untuk bisa keluar sebagai pemenangnya yang lalu ditunjuk oleh Partai Demokrat sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Lalu kalau kemudian elektabilitas Demokratnya cuma 4%, maka apa artinya itu? Oleh karena itu kami harus berjuang, di samping kami menangkan konvensi juga bagaimana elektabilitas Partai Demokrat itu bisa naik sehingga kita bekerja tidak menjadi sia-sia. Caranya tidak terlalu sukar. Biarkan apa yang menjadi hal gelap masa lalu itu menjadi masa lalu. Lalu kita semua Partai Demokrat ini bertekad ke depan kita tidak lagi melakukan hal seperti apa yang dilakukan di masa lalu. Tapi itu kemudian harus kita buktikan bersama. Terima kasih. Baik, cukup. Ada Pak Dahlan? Baik, Bapak Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan, tentu saya sangat kecewa sekali ketika Partai Demokrat terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang begitu masif. Tentu kecewa luar biasa. Tetapi ketika saya mendapatkan data bahwa sekorup-korupnya Partai Demokrat atau orang-orang Partai Demokrat, ternyata ada partai lain yang lebih korup dan partai lain lagi yang juga lebih korup, maka saya berpikir bahwa orang hidup kadang-kadang memang harus kecewa, tetapi kecewa terus juga tidak baik. Harus ada perbuatan tertentu untuk dalam tanda kutip balas dendam. Karena itu saya masih yakin bahwa Partai Demokrat punya masa depan yang baik. Yang saya setuju Pak Indarto bahwa kemarin harus kita anggap masa lalu, kita buka lembaran baru, kalau perlu tobat nasional, begitu. Dan kenapa saya juga bersedia
seperti Pak Ali Maskur Musa tadi, karena sangat ideologis bahwa Partai Demokrat adalah partai tengah. Dan saya percaya Indonesia yang begini besar harus berada di bawah manajemen partai tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dino, ya silakan. Terakhir ya. Terima kasih. Saya bukan orang partai, tapi saya ada beberapa masukan ya. Mohon maaf ya Pak Hayono dan rekan-rekan yang ada di Partai Mohon Demokrat. tenang sedikit. Berhadirin tolong. Ada beberapa masukan dari saya sebagai orang yang ikut dalam jalur Partai Demokrat tapi bukan anggota partai. Pertama, Partai Demokrat menurut saya harus lebih keras terhadap anggotanya melakukan korupsi dibanding orang-orang dari luar Partai Demokrat. Jangan sampai didorong-dorong masyarakat baru kita bertindak. Dari awal tunjukkan bahwa kita lebih keras daripada orang-orang di luar. Kedua, perlu ada mekanisme intelijen internal. Mekanisme intelijen internal. Apa artinya? Bukan hanya di Partai Demokrat, tapi di partai-partai lain. Kalau ada kasus, biasanya sebulan, 2 bulan sebelumnya ada orang yang udah tahu tuh, udah kedengar gosip-gosip atau rumor-rumornya. Ya. Perlu ada suatu mekanisme unik khusus yang mendengarkan rumor-rumor ini apa nih, gosip-gosip apa, siapa yang lagi bikin deal, siapa yang lagi nakal, dikumpulin dan diverifikasi. Mungkin dari 10 hanya 2 atau 3, tapi mekanisme gosip pengumpulan intelijen internal ini mutlak perlu kalau kita akan melakukan tindakan preventif terhadap korupsi. Ketiga, kita sedang ada musibah ya, ada stigma mengenai partai koruptor, walaupun tadi Pak Dahlan bilang kita Partai Demokrat ternyata di bawah ya dari partai-partai lain. Kuncinya di mana? Caleg-calegnya harus bagus-bagus nih. Saya mendengar terakhir ini Pak bahwa caleg-caleg Partai Demokrat yang turun sekarang bagus-bagus. Ya. Ini perlu kita jaga dan perlu ada kontrak politik dengan mereka bahwa mereka harus maju dengan mengedepankan idealisme, ya. Idealisme dan politik pengabdian dan politik prestasi ke dalam kampanye mereka. Tapi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Dahlan. Memang kita perlu ada korektifnya nih. Korektifnya harus nyata di dalam, harus terasa di dalam dan terasa di luar. Ya. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Partai Terima Demokrat kasih. jaya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon presiden kita. Iya. Pak Amri, kalau boleh, Pak Amri, Iya. kalau boleh. Oh Pak Taryono. Ya, terima kasih. Bukan 4% Pak, 10,6% hari ini. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai naik kembali elektabilitas Partai Demokrat dan publik semakin tahu siapa sebenarnya Partai Demokrat. Dan mudah-mudahan Pak Ilham, teman-teman sekalian, target 15% bisa kita raih. Saya sepakat dengan Pak Dino bahwa ke dalam kita harus menghargai kader. Walaupun saya dan istri sepakat, saya gabung di Partai Demokrat itu tahun 2003. Kita sepakat bahwa kita gabung ke partai karena nilai-nilai yang dibawa oleh Pak SBY, bukan karena jabatan. Sehingga Pak Ilham, anak saya sempat bingung. Di Dapil Jakarta Timur, Ketua DPR itu kita kalahkan. Ketua DPR kita kalahkan di Jakarta Timur tahun 2009. Dia tidak terpilih. Tapi yang mengheran anak saya ini, yang jadi menteri itu dia, bukan Hayono Isman. Yang kedua, ada kabar bahwa Hayono Isman akan menjadi Ketua DPR RI. Tidak kurang Pak Saiful Mujani mengatakan Pak, Bapak Ketua DPR. Tapi juga tidak jadi. Bagi kami berdua tidak ada masalah. Karena niatnya gabung dengan Demokrat bukan semata-mata mencari jabatan. Itu karena bersih, cerdas, dan santun. Jadi jagalah Pak Partai Demokrat dengan baik sehingga kadernya itu loyalnya semakin tinggi kepada partai dan akhirnya tentunya akan semakin tinggi, semakin kuat kepada rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Rasanya waktu sudah cukup untuk kita semuanya. Kita berikan lagi tepuk tangan yang meriah. Dengan mengucapkan bismillah, kita akhiri debat bernegara ini dan kita ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah berpartisipasi dan juga kepada para